Ini kita akan masuki bulan Muharram ya. Masuki bulan Muharram sebentar lagi. Nah, untuk malam tahun baru saya ucapkan Happy New Year. Ini bid'ah, nggak ada tuntunannya. Bid'ah ini. Happy New Year itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Oh, judulnya mengucapkan selamat masuk tahun baru, kan doakan semoga selamat. Happy New Year. Betul? Ya, kemudian yang kedua, nanti pergantian tahun baca doa awal tahun dan akhir tahun itu juga bid'ah. Ya, doa awal dan akhir tahun itu bid'ah, ulama yang buat, ulama yang buat. Tapi kalau bid'ah yang buat ulama berarti bid'ah hasanah. Kenapa? Karena memang berdoa setiap saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di momen-momen penting. Di situ kita memang disuruh berdoa. Rasul mengajarkan di momen-momen penting berdoalah. Ini ada pergantian tahun, ya. Maka kalau dulu ada Rasulullah SAW, tahun itu dibuat karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya kan? Setelah wafatnya Rasulullah dibuat penanggalan Islam yang buat Sayyidina Umar, ya, yang buat Sayyidina Umar diambil dari bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan tahun hijrah. Bulannya tetap sama, Muharram, Safar itu sama dengan penanggalan Arab. Tapi tahunnya itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengenal awal tahun akhir tahun ya di akhir tahun gitu kan, di masa akhir, bukan di masa Nabi Muhammad SAW. Doa gitu. Kalau ada orang melarang Anda berdoa, ya udah berarti melarang Anda menghadap Allah Ta'ala. Silahkan dia bertanggung jawab kepada Allah. Jangan baca doa awal tahun. Jawabannya begini aja. Nah, terus suruh baca doa apa? Oh, saya tiap hari baca doa. Masuk akhir tahun nggak boleh baca doa. Jangan mengkhususkan. Lah terus kalau nggak mengkhususkan terus suruh ngapain? Jadi bagusnya awal tahun jangan baca doa ya, jangan ada baca doa. Apakah begitu? Akhir tahun jangan baca doa, apakah begitu? Justru di awal tahun, akhir tahun kita baca doa itu untuk apa? Untuk muhasabah, introspeksi di diri. Setahun ini apa amalan kita? Kurangnya apa? Kita minta ampun. Tahun depan harapannya apa? Maka kita pasang niat-niat yang baik. Kemudian yang ketiga, itu di bulan Muharram ada tanggal 10 Muharram. Ada puasa Tasu'a sama Asyura. Puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10. Hukumnya bagaimana? Sunnah. Cara puasanya bagaimana? Yang terbaik tanggal 9 dan 10 puasa. Kalau tanggal 10-nya nggak bisa, terus enaknya gimana? Ya udah kamu puasa tanggal 9. Dan 9 nggak bisa, bisa tanggal 10 gimana? Ya udah kamu puasanya tanggal 10. Nah kalau nggak bisa ya udah nggak usah puasa. Gitu aja kok, repot. Paham ya? Kalau bisa puasa itu bagus ya. Kalau nggak bisa ya namanya juga nggak bisa. Terus apa amalannya di tanggal 10 Muharram? Ya, tanggal 10 Muharram itu selain itu memang hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam, hari selamatnya Nabi Musa, tapi jangan lupa itu juga hari pembunuhan cucu tercinta Nabi Muhammad SAW. Ya, disembelihnya Sayyidina Husain itu tanggal 10. Makanya di tanggal 10 itu kita ya mendoakan keluarga kita karena ada memang musibah besar. Masa keluarga Nabi dibunuh katanya bukan musibah? Ini yang ngomong berarti orangnya gila itu. Kalau ada cucu kesayangan Nabi kemudian dibunuh, dibilang ini bukan musibah untuk umat Islam, maka yang ngomong itu orangnya gila. Coba bayangkan gitu ya, cucu Nabi disembelih, itu kira-kira musibah untuk agama kita enggak itu? Musibah yang luar biasa. Karena cucu Rasulullah ini adalah seorang ulama yang luar biasa, ulama dibunuh. Maka kita petik pelajaran. Seorang yang luar biasa itu pun ya diuji, ya dapat ujian. Nah kita bagaimana dapat menyikapi pembunuhan Sayyidina Husain? Gak usah lebay gitu ya. Seperti orang-orang yang berbuat bid'ah lah itu, kemudian mukul-mukul dirinya, itu haram, gak boleh kan ya? Nyobek bajunya itu haram, nggak boleh. Nah ngapain? Ya udahlah duduk baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali. Dah baca 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung. Sebagai bentuk simpati dan empati kita kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika cucunya dibantai, jangan kemudian kita kok nggak punya rasa sama sekali. Tapi jangan lebihan melebihi batas yang diizinkan Allah sampai ke haram, jangan. Nah kemudian jangan lupa gitu ya, jangan lupa. Memang ada beberapa riwayat meskipun lemah, tanggal 10 Muharram kita disuruh memuliakan anak yatim. Dan kita disuruh
disuruh berbuat baik kepada keluarga, tausiah alal iyal, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Makanya di samping kita bersedih, jangan kemudian larut kesedihan. Ya, larut dalam kesedihan. Kita juga harus ingat itu hari selamatnya Nabi Musa, ini ada kebahagiaan di situ. Maka kita juga harus bahagiakan keluarga kita gitu. Kasih istrinya itu tanggal 10 Muharram tuh hari bahagianya para istri itu ibu-ibu. Jadi ibu boleh minta sama suami uang lebih itu. Ayo Pak, 10 Muharram Pak. Ayo 10 Muharram. Nah, boleh. Para suami dari sekarang siapkan 10 Muharram ya, uang lebih untuk anak sama istri. Kemudian senangkan anak yatim. Menyenangkan anak yatim itu bukan 10 Muharram setiap hari. Tapi memang di hari itu ada kekhususan tersendiri. Ulama ngajarkan begitu kan ya, hari mulia. Ya udahlah. Kita muliakan anak yatim, salahnya di mana? Jangan dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang bid'ah. Akhirnya nanti kita dikit-dikit bid'ah. Nanti semua dibid'ahkan repot juga kan ya. Semua yang ngomong bid'ah itu nanti akhirnya terbentur sendiri. Ya ketika terbentur sendiri dia nggak mau dibid'ahkan. Padahal dia juga berbuat bid'ah. Udah, pokoknya selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu diizinkan oleh agama. Ya diizinkan oleh agama, sesuai maka menjadi sunnah atau bahkan menghidupkan sunnah. Sampai di sini jelas? Ada yang nanya, Habib, Ar-Raudhah buat doa awal tahun akhir tahun enggak? Dibaca di rumah masing-masing, di musola masing-masing, di kampung masing-masing ya. Silakan dibaca. Doanya gimana? Download di Google banyak. Cari di Majmu' Syarif ada, gitu kan? Kalau yang mau gampang gimana, Beb? Ya udah nanti menjelang matahari terbenam, mau asar gitu ya, jenengan angkat tangan doa yang khusyuk aja. Ya Allah, dosa saya 1 tahun ini tolong diampuni semua. Gitu. Ya kan? Yang pokok kan minta ampun dosa 1 tahun, dosa orang tua kita, pasangan hidup, anak kita. Di situ. Syukur-syukur kita niru doanya wali. Kan kalau lidah kita ini kan naik anjlok gitu. Kalimat kita. Tapi kalau kalimatnya para wali kan doa itu pernah diterima di langit. Begitu doa ini dibaca naik ke langit, malaikatnya kenal. Oh ini doa sudah pernah lewat sini, ini tahu jalannya ke atas. Bukakan pintu untuk dia. Nah kalau kalimatnya baru, iki dongone sapa ora cetha iki. Ora cetha nih, kalimat gak jelas. Makanya kita disuruh niru doanya para wali kan di situ ya. Apalagi doanya para nabi. Kemudian ba'dal maghrib ya minta baca. Itu ada yang pakai baca Yasin dulu ya nggak apa-apa. Habis baca Al-Quran apapun suratnya kalau habis baca Al-Quran kita doa, itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu